Tema kajian malam hari ini saya perluas sedikit, yaitu a'malu dzil hijjah, amalan di bulan Dzulhijjah. Jangan dilakukan oleh Allah melebihkan satu tempat di atas tempat yang lainnya, seperti Allah muliakan Makkah dan Madinah, mengalahkan kota-kota lain di dunia. Kata Nabi SAW, Inna Ibrahima harrama Makkata faja'alahu haraman, wa inni harramtul Madinata faja'altuhu haraman. Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu mensucikan kota Makkah, maka beliau jadikan kota Makkah itu kota yang haram, kota yang suci. Sedangkan aku, kata Nabi, aku sucikan Madinah, maka aku jadikan Madinah ini kota yang haram, kota yang suci. Maka berlaku hukum yang istimewa yang tidak berlaku di tempat kita. Di tempat kita ini, kalau nebang pohon boleh apa tidak? Boleh. Tapi kalau di Makkah, Madinah itu kena dam. Di tempat kita nangkap burung boleh apa tidak? Boleh. Tapi kalau di Makkah, Madinah itu kena dam. Di tempat kita nemu duit boleh tidak diambil? Boleh. Tapi kalau di Makkah, Madinah nggak boleh diambil. Ya, nggak boleh bapak bilang ini rezeki bapak soleh, lalu dibawa pulang ke Indonesia, harus diserahkan ke askar. Ini kekhususan Makkah, Madinah. Allah lebihkan satu tempat di atas tempat yang lainnya. Seperti juga Allah lebihkan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi di atas masjid-masjid lain di dunia. Maka kata Nabi, sholatun fi masjidi hadza afdalu min alfi sholatin fi ma siwa illal Masjidil Haram. Sholat di masjidku ini lebih afdal 1000, ya, lebih afdal dibanding 1000 sholat di masjid yang lain, kecuali Masjidil Haram. Wa sholatun fil Masjidil Harami afdalu min mi'ati alfi sholatin fi ma siwa. Sedangkan sholat di Masjidil Haram itu lebih afdal dibanding 100.000 sholat di masjid yang lain. Maka sebagaimana Allah dan Rasulnya muliakan satu tempat di atas tempat yang lain, Allah dan Rasulnya juga muliakan satu waktu di atas waktu yang lainnya. Seperti Allah lebihkan Ramadan di atas bulan yang lain, Allah lebihkan Lailatul Qadar di atas malam-malam yang lainnya. Maka di bulan Dzulhijjah ini yang sebentar lagi kita akan menyongsongnya, ada 10 hari yang sangat istimewa. Saking istimewanya Allah sampai bersumpah di surat Al-Fajr, wal fajr walayalin ashr, demi waktu fajar, demi malam yang 10. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, maksudnya adalah ayyamul ashr, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Saking istimewanya 10 hari ini, maka semua amal soleh di dalamnya begitu dicintai oleh Allah. Sampai kata Nabi dalam hadisnya, ma min ayyamin al-amalus salihu fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyam. Tidak ada hari-hari yang amal soleh di dalamnya begitu dicintai Allah mengalahkan hari-hari ini, ayyamal ashr, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Sahabat bertanya, walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah,
Apakah termasuk mengalahkan jihad fisabilillah? Kata beliau, walal jihadu fisabilillah, termasuk mengalahkan jihad fisabilillah. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'. Kecuali satu amal yang tidak terkalahkan, yaitu orang keluar dari rumahnya membawa seluruh hartanya, dia berjihad di jalan Allah, hartanya habis di jalan Allah, dia pun syahid di jalan Allah. Ini yang tidak terkalahkan. Maka kenapa 10 hari ini begitu istimewa? Pertama, di dalam 10 hari itu ada Yaumu Arafah. Hari Arafah. Tanggal berapa itu, Pak? 9 Zulhijjah. Ini hari yang istimewa. Hari di mana Allah begitu banyak membebaskan hambanya dari neraka. Ma min yaumin aktsaru fihi ayyuqtiqallahu abdahu minan nar min yaumi Arafah. Tidak ada hari yang Allah begitu banyak membebaskan hambanya dari neraka melebihi hari Arafah. Allah banggakan mereka yang wukuf, termasuk saudara-saudara kita yang kemarin kita lepas di masjid ini, dibanggakan oleh Allah di hadapan malaikat-malaikatnya. Kata Allah kepada para malaikat, "Ungduru ila ibadi." Wahai malaikat-malaikatku, lihat hamba-hambaku itu. Madza arada haula? Apa yang mereka cari? Mereka datang dari berbagai penjuru bumi, datang dari Asia, Eropa, Afrika, Amerika, Australia, rela menempuh perjalanan jauh, rela mengorbankan biaya besar, rela mengorbankan waktu yang panjang, tenaga, pikiran, tidak lain tidak bukan dalam rangka mencari ampunanku. Maka kata Allah, ishhadu anni qad ghafartu lahu. Saksikan wahai para malaikat, aku telah ampuni mereka semua. Ini hari Arafah. Yang kedua, kenapa 10 hari ini begitu istimewa? Di dalamnya ada Yaumun Nahar, hari Nahar, hari menyembelih. Tanggal berapa itu, Pak? 10 Zulhijjah. Kata Nabi, fadlu ayyamin dunya Yaumun Nahar wa Yaumul Qar. Hari paling mulia di muka bumi, pertama hari Nahar, hari menyembelih. Yang kedua Yaumul Qar, yaitu hari-hari tasyrik, hari di mana para jamaah haji menuntaskan manasik haji mereka. Tanggal 11, 12, 13, apa yang dilakukan saudara-saudara kita yang berhaji? Mereka mabit di Mina. Setiap hari mereka lempar 3 jumrah, ula, wusta, akobah. Kalau yang ambil nafar awal tanggal 12 sudah balik ke Makkah. Kalau yang nafar tsani tanggal 13 baru balik ke Makkah. Yang belum tawaf ifadah dan sa'i haji, maka setelah dari Mina mereka balik ke Makkah, mereka tawaf ifadah, mereka sa'i haji, kemudian tahallul akbar, maka sah dipanggil Pak Haji dan Bu Haji. Maka karena di hari-hari ini jamaah haji menyelesaikan manasik mereka, ini hari yang istimewa. Jangan dimakan oleh Allah. Setelah kita paham keistimewaannya, apa amal yang penting untuk kita jaga di dalamnya? Yang pertama adalah at-taubatu minadz-dzunub wa tarkul madzalim. Bertaubat dari dosa dan meninggalkan kezaliman-kezaliman. Bulan haram ini punya kekhususan, yaitu larangan kezaliman. Makanya di ayat yang saya baca di mukaddimah tadi, surat At-Taubah ayat 36, setelah Allah menjelaskan bulan-bulan haram,
Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan yang Allah tetapkan sejak penciptaan langit dan bumi itu jumlahnya ada 12 bulan. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Kata Nabi dalam hadisnya, salasun mutataliyah wa rajabu mudhar alladhi baina jumadi wa sya'ban. 3 bulan berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Lalu Rajabnya suku Mudhar. Hari itu ada 2 suku mengklaim memuliakan Rajab. Yang satu suku Mudhar, yang satu suku Rabi'ah. Maka yang ditetapkan oleh Nabi adalah Rajabnya suku Mudhar. Karena Rabi'ah ini menetapkan Rajab itu bulan ke-9 yang dalam kalender kita adalah bulan Ramadan. Makanya yang ditetapkan oleh Nabi Rajabnya suku Mudhar. Setelah Allah menjelaskan 4 bulan haram ini, kata Allah, fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian berbuat zalim terhadap diri-diri kalian di bulan-bulan tersebut. Kata ulama tafsir, larangan kezaliman itu berlaku sepanjang tahun, bukan cuma 4 bulan ini. Tapi kenapa di 4 bulan ini ditekankan oleh Allah larangan kezaliman itu? Ini isyarat zalim di bulan haram itu dosanya lebih berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang maksiat di tanah haram, di Makkah, Madinah, dengan di Bekasi, lebih berat mana dosanya? Lebih berat di tanah haram, ya. Tanah haram itu orang baru merencanakan kejahatan sudah dihukum oleh Allah. Begitu isyarat surat Al-Hajj ayat 25. Wa may yurid fihi bi ilhadin bi dzulmin nudzighu min adzabin alim. Siapa yang merencanakan kejahatan secara zalim di sana, kami timpakan kepadanya azab yang pedih. Dan contohnya sudah ada. Raja Abraha memimpin pasukan gajah berangkat dari Yaman ke Makkah. Apa niatnya, Pak? Menghancurkan Ka'bah. Baru sampai Wadi Muhassir yang terletak antara Mina dan Muzdalifah, sudah dihancurkan oleh Allah. Dia belum sempat merobek kiswah Ka'bah, mencongkel dinding Ka'bah. Baru sampai Wadi Muhassir, jaraknya masih sekitar 10 kilo, sudah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan keyakinan seperti ini itu sudah diyakini oleh orang-orang Quraisy sebelum mereka masuk Islam. Makanya ketika Abdul Muttalib 200 ekor untanya dirampas oleh Abraha. Abdul Muttalib sebagai pemimpin hari itu datang menemui Abraha, minta untanya dikembalikan. Dicemooh oleh Abraha, aku kira kamu datang kemari untuk memohon kepadaku agar aku tidak jadi menyerang Ka'bah. Rupanya cuma urusan unta. Apa jawaban Abdul Muttalib? Unta-unta itu milik saya, itu urusan saya. Wa ammal bait fa inna lahu rabban yahmi. Adapun soal Baitullah Ka'bah, dia sudah ada Tuhan yang pasti akan melindunginya. Jadi sebagaimana maksiat di tanah haram itu berbahaya, sama maksiat di bulan haram itu juga lebih berbahaya. Ini pertama. Kedua, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, apa amal yang penting untuk kita jaga di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah?
yaitu al-iktsar minas syiyam, memperbanyak puasa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diceritakan oleh istri-istri beliau, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yasumu tis'a Dzulhijjah wa yauma Asyura wa salasata ayyam min kulli syahr. Adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu senantiasa puasa 9 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Beliau juga senantiasa puasa hari Asyura. Tanggal berapa itu Pak? 10 Muharram. Beliau juga terbiasa puasa 3 hari di setiap bulan, tanggal 13, 14, 15, atau disebut Ayyamul Bid. Apalagi 9 hari tadi itu masih masuk rangkaian keumuman puasa bulan-bulan haram, ya, yang diperintahkan oleh Nabi. Makanya ketika ada sahabat namanya Al-Bahili, Al-Bahili ini ketemu Nabi setahun yang lalu, badannya gemuk. Setahun kemudian ketemu Nabi, badannya kurus sampai Nabi panggil. Nabi tidak mengenalinya. Kata Nabi, man anta, kamu ini siapa? Ana Al-Bahili, aku Al-Bahili ya Rasul, yang menemui engkau setahun yang lalu. Kata Nabi, ma ghayyaraka wa qad kunta hasanal hay'ah. Apa yang membuatmu berubah? Dulu badanmu bagus, badanmu gemuk, kok sekarang kurus? Maka beliau menjawab, ma akaltu illa billail mundu faraktuka. Ya Rasul, aku tidak pernah makan kecuali hanya malam hari. Artinya setiap hari puasa sejak aku berpisah denganmu setahun yang lalu. Maka Nabi menasihatinya, lima azab dan nafsa, kenapa kamu menyiksa dirimu? Sum syahras sabri wa yawman min kulli syahr. Puasalah bulan sabar. Bulan apa Pak? Ramadan. Ditambah 1 hari di setiap bulan. Maka sahabat itu kalau disuruh ibadah nawar, sama kayak kita, cuma bedanya tipis saja. Kalau kita nawarnya ke bawah, kalau sahabat nawarnya ke atas. Kata Al-Bahili, zidni ya Rasulullah fa inna bi quwwah. Tolong tambah lagi ya Rasul, aku orangnya kuat puasa. Sum yaumaini min kulli syahr. Kalau begitu 2 hari setiap bulan. Kata dia, zidni ya Rasulullah fa inna bi quwwah. Tambah lagi ya Rasul, aku masih kuat. Sum salasata ayyam min kulli syahr. Puasa 3 hari setiap bulan. Masih nawar lagi, zidni ya Rasulullah fa inna bi quwwah. Tambah lagi ya Rasul, aku orangnya kuat puasa. Sum minal hurumi watruk. Sum minal hurumi watruk. Puasalah kamu di bulan-bulan haram kalau kamu berkehendak, dan tinggalkanlah kalau kamu berkehendak. Kenapa Nabi memerintahkan dia untuk meninggalkan? Karena Nabi melihat ada tanda-tanda ketidakbaikan pada fisiknya, jadi kurus. Artinya kalau tidak ada masalah, maka berarti puasa di bulan-bulan haram ini dianjurkan. Begitu ulama-ulama mengambil ibrah dari hadis ini. Makanya sahabat mengamalkan puasa di bulan haram, seperti Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seperti sahabat Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Mereka puasa di bulan-bulan haram. Tabi'in juga banyak yang mengamalkan puasa di bulan haram. Imam Hasan Al-Basri itu terkenal biasa puasa di bulan-bulan haram. Bahkan Imam Sufyan Ats-Tsauri sampai mengatakan, al-ashhurul hurum ahabbu ilayya an asuma fiha. Bulan-bulan haram itu paling aku sukai untuk puasa di dalamnya.
Imam Ibnul Jauzi, ulama besar di abad ke-6, tidak berlebihan beliau mengatakan wa yustahabbu shaumul ashhuril hurumi kulliha wa Sya'ban. Dianjurkan puasa di seluruh bulan haram, demikian pula puasa di bulan Sya'ban. Itu berat Ustaz. Wong Ramadan aja ngos-ngosan. Ini 4 bulan. Kemudian 9 hari pertama juga berat. Wong 6 hari di bulan Syawal saja hampir gak selesai. Ini berapa hari Pak? 9 hari. Kalau dirasa berat juga, jangan tinggalkan 1 hari, yaitu hari Arafah, tanggal 9 Zulhijjah. Apa sebabnya? Kata Nabi, "Shaumu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah ayyu kaffira sanata allati qablahu was sanata allati ba'dahu." Puasa hari Arafah, aku berharap kepada Allah menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Kira-kira kita hari ini punya dosa apa tidak? Punya apa tidak? Kalau Bapak jawab gak ada Ustaz, langsung kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Langsung pulang saya. Berarti sudah sukses ini pengajian. Maka Allah hadirkan perkara yang menghapus dosa-dosa kita, yaitu apa? Puasa Arafah. Ini yang kedua. Yang ketiga, apa amal yang penting untuk kita jaga di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, yaitu al-iksar min dzikrillah, memperbanyak zikrullah. 10 hari pertama di bulan Zulhijjah itu hari-hari zikrullah. Begitu isyarat Allah dalam Al-Quran di surat Al-Hajj, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat, agar mereka menyaksikan manfaat-manfaat dari hewan yang mereka kurbankan. Yang gak pernah makan daging, begitu tanggal 10 makan daging apa tidak Pak? Makan daging, sampai kata orang Jawa belengar. Ya. Yang gak pernah nyate, ya, hari itu nyate. Ini manfaat. Lalu kata Allah, dan agar mereka berzikir kepada Allah di hari-hari yang telah ditentukan. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, makna hari-hari yang ditentukan adalah ayyamul ashr, 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Maka Nabi perintahkan spesifik, fa'aksiru fihinna minat takbir wat tahlil wat tahmid. Perbanyak di 10 hari itu baca takbir Allahu Akbar, baca tahlil la ilaha illallah, baca tahmid alhamdulillah. Sahabat-sahabat Nabi bersungguh-sungguh menjaga sunnah yang satu ini, banyak zikrullah. Maka hari itu jangankan di masjid, di jalan-jalan, di pasar-pasar, hari itu bergemuruh dengan zikrullah. Satu ketika Umar bin Khattab dan juga Abu Hurairah jalan menuju pasar. Di sepanjang jalan mereka bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka orang-orang yang mendengarnya langsung mengikuti takbirnya Umar, takbirnya Abu Hurairah. Hari itu jalan bergemuruh dengan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu didengar oleh mereka yang di pasar. Maka orang-orang di pasar pun semuanya bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pedagangnya, pembelinya, semuanya bertakbir. Ini berapa Pak harganya? 5.000. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bungkus 2. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pasar bergemuruh dengan takbir. Maka ini sunnah yang hari ini banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Orang yang menghidupkan sunnah Nabi
di saat manusia meninggalkannya, apa pahala yang dia dapat? Falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'a. Dia dapat pahala kebaikannya dan orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Maka kalau Bapak di 10 hari pertama ini hidupkan sunnah Nabi. Kalau pagi lewat jembatan besi, macet apa tidak? Macet. Bapak bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka sebelah kanan ikut takbir, Allahu Akbar. Sebelah kiri ikut takbir, Allahu Akbar. Depan ikut takbir, Allahu Akbar. Jembatan itu bergemuruh dengan takbir. Bapak dapat pahala amal yang Bapak kerjakan dan orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga. Yang keempat, siapa yang dimuliakan oleh Allah? Apa amal yang penting untuk kita jaga di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah? Yaitu al-iksar min tilawatil Quran. Memperbanyak tilawah Al-Quran. Tilawah Al-Quran ini kebaikan yang sangat besar. Dalam kitab Ihya Ulumuddin disebutkan Imam Ahmad bin Hanbal itu bermimpi bertemu Allah Subhanahu wa taala. Gak cuma sekali, 99 kali. Maka kata beliau, kalau aku mimpi lagi yang ke-100, aku akan bertanya kepada Allah, apa amal yang paling mendekatkan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka benar, rupanya beliau mimpi lagi yang ke-100. Maka beliau bertanya, ya Allah, apa amal yang paling mendekatkan diri kepadamu? Maka dijawab oleh Allah, bikalami, yaitu dengan membaca firman-Ku, baca Quran. Imam Ahmad bertanya lagi, bifahmin au bighairi fahmin, apakah harus paham maknanya ataukah boleh tidak memahami maknanya? Kata Allah, bifahmin wa bighairi fahmin, baik dia faham maupun tidak faham, sama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ulama Ahlus Sunnah mengatakan, kalau ada orang mimpi bertemu dengan Allah, itu ya bisa jadi benar. Artinya mungkin terjadi. Tapi dengan catatan, apa yang dia lihat dalam mimpi itu ya bukan hakikat Allah Subhanahu wa taala. Karena laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Jangan dimuliakan oleh Allah. Jadi amal yang paling mendekatkan diri kepada Allah itu adalah tilawah Quran. Imam Ghazali menjelaskan bagaimana adab membaca Al-Quran yang terbaik, yang paling dicintai Allah, yaitu membacanya saat berdiri dalam sholat. Maka inilah rahasianya kenapa orang-orang soleh terdahulu bisa berlama-lama dengan sholat mereka. Bacaannya panjang-panjang. Apa sebabnya? Ini paling dicintai oleh Allah. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu disebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Pernah beliau itu sholat witir, Pak. 1 rakaat. Kok cuma sedikit, Ustaz? Kalah sama jamaah Al-Ikhlas. Jamaah Al-Ikhlas berapa rakaat, Pak? 3. Loh, berarti Utsman kalah. Tar dulu. 1 rakaatnya Utsman bin Affan itu khatam Quran. Kebayang, Pak? Jangan dimuliakan oleh Allah. Ulama dulu menasihati muridnya
Ya, begini nasihatnya. Bacalah Quran. Sesungguhnya dengan kadar bacaanmu terhadap Al-Quran, Allah mengabulkan keinginan-keinginanmu. Maka dari itu muridnya membuktikan, ternyata benar. Saat itu muridnya ulama ini sedang mendalami ilmu hadis. Maka benar, setiap kali beliau baca Quran dengan kadar yang banyak, maka hadis yang beliau peroleh banyak. Tapi kalau baca Qurannya sedikit, maka hadis yang beliau peroleh sedikit. Ya. Ini gak cuma dalam masalah ilmu, tapi juga masalah kehidupan kita sehari-hari. Apa yang kita cari di dunia ini, itu akan dimudahkan oleh Allah seiring berapa banyak kita membaca Al-Quran. Apalagi di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, hari-hari yang begitu istimewa. Maka jangan sampai kita tidak baca Quran. Ini yang keempat. Yang kelima, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ini yang disampaikan oleh MC tadi, yaitu al-udhiyah, berkurban. Kurban ini bukan amal sembarangan. Dia amal besar, dihubungkan langsung dengan syiarnya Allah. Maka ada 4 ayat bicara tentang syairullah, syiar-syiarnya Allah. 2 dihubungkan dengan haji dan umrah yang sudah pernah kita sampaikan kemarin. 2 lagi dihubungkan dengan kurban. Maka amal kok dihubungkan dengan syiarnya Allah? Ada 3 yang penting untuk kita pahami. Pertama, amal itu harus diperjualkan dan didahulukan di atas lainnya. Bapak punya duit cukup untuk kurban, apalagi kurbannya gak cuma kambing tapi sapi. Itu biasanya godaannya sedikit apa banyak? Tiba-tiba godaannya banyak. Wah, ini sudah cukup buat DP. Ini sudah cukup buat beli handphone keluaran terbaru. Ini ya cukup untuk ganti motor. Ibu-ibunya juga begitu. Ini cukup untuk nambah emas, nambah gamis, nambah jilbab. Maka kalau terjadi seperti itu, mana yang kita dahulukan? Kurban. Ya. Yang kedua, kalau ada ibadah dihubungkan dengan syiarnya Allah, pasti keutamaannya besar, pahalanya besar di sisi Allah. Kurban itu pahalanya besar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma amila ibnu Adam min amali yaumin nahri ahabbu ila Allah min ihraqid dam." Tidak ada amal yang dilakukan manusia di tanggal 10 Dzulhijjah, hari Nahar, yang paling dicintai Allah melebihi menyembelih kurban, ya, mengalirkan darah. Kemudian kata Nabi, wa innaha la ta'ti yaumal qiyamah bi quruniha wa ash'ariha wa adlafiha wa inna dama la yaqa'u minallahi bi makanin qabla an yaqa'a minal ardh. Sungguh hewan yang dikorbankan itu nanti di hari kiamat dibangkitkan oleh Allah, lengkap beserta tanduknya, beserta rambutnya, beserta kukunya, dan Allah cepat membalas pahala orang yang berkorban sebelum hewan yang disembelih itu darahnya sampai ke tanah. Allah sudah membalas pahalanya. Hewan disembelih, darahnya netes ke tanah. Itu prosesnya cepat atau lambat? Cepat sekali, hanya 1 detik, 2 detik. Maka Allah membalas pahala orang yang berkorban itu lebih cepat dari itu. Maka dalam hadis yang lain, bagaimana besarnya pahala berkorban? Sahabat bertanya, ma hadhil adhahi? Apa
kata Nabi, sunnatu abikum Ibrahim. Ini dalam rangka menghidupkan sunnah bapak kalian Ibrahim. Makanya kalau Idul Adha, khatib itu mengingatkan pelajaran tentang Ibrahim dan Ismail. Lalu sahabat bertanya, "Fama lana minha?" Apa yang kami peroleh dari kurban ini ya Rasul? Beliau menjawab, "Bikulli sya'ratin minha hasanah." Setiap helai rambutnya bernilai kebaikan. Sahabat bertanya lagi, "Fasufu ya Rasulullah, bagaimana dengan bulunya?" Kata beliau, "Bikulli sya'ratin minas sufi hasanah." Setiap helai bulunya juga bernilai hasanah, kebaikan. Betapa banyak pahala yang kita peroleh kalau kita berkurban. Bahkan dalam hadis yang lain, Nabi perintahkan Fatimah untuk menyaksikan hewan kurbannya. "Ya Fatimah, qumi fashhadi udhiyatak." Ya Fatimah, berdiri kamu, saksikan hewan kurban. "Fa innahu yughfaru laki bi awwalil qutratin min damiha kullu dhanbin amilti." Sungguh saat hewan itu disembelih, pertama kali darahnya tumpah, semua dosamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kedua. Ketiga, kalau ada ibadah dihubungkan dengan syiarnya Allah, pasti ulama bersungguh-sungguh mengerjakannya. Kurban seperti itu, ulama sungguh-sungguh berkurban. Maka ada ulama namanya Imam Abu Hatim. Pada saat tanggal 10 itu beliau nggak punya duit, padahal beliau ingin berkurban. Maka beliau minjem duit kawannya. Beliau kemudian pergi ke pasar, lalu beli seekor unta. Unta itu kemudian disembelih sampai orang-orang heran. "Wahai Imam, Anda kok sampai rela berhutang demi kurban?" Maka menarik Pak, apa jawaban beliau? Beliau mengutip ayat 36 surat Al-Hajj. "Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah lakum fiha khair." Unta-unta itu kami jadikan untuk kalian sebagai syiar Allah. Di dalamnya terdapat kebaikan yang sangat banyak. Maka aku ingin mendapatkan kebaikan yang Allah janjikan di ayat ini. Maka aku rela berkorban. Yang penting setelah itu dibayar. Ya. Jangan habis hutang nggak dibayar. Ya. Kita ini urusan hutang sesuatu yang biasa atau luar biasa? Biasa. Orang hari-hari hutang. Beli motor hutang, beli kendaraan mobil hutang, bahkan ada yang warteg aja hutang. Jadi bukan barang yang istimewa, barang yang luar biasa. Ini sesuatu yang biasa. Kenapa kalau untuk urusan dunia kita mudah saja hutang? Kenapa ya yang urusan akhirat yang pahalanya besar dijanjikan oleh Allah kebaikan yang banyak, lalu kita tidak terfikir untuk mengamalkannya sama sekali, ya. Maka beliau rela berhutang untuk berkorban demi mengejar kebaikan yang dijanjikan oleh Allah di ayat itu. Kebaikan pada harta, kebaikan pada keluarga, kebaikan pada jodoh, kebaikan pada keturunan, kebaikan pada kesehatan, bahkan tidak cuma kebaikan dunia, tapi juga kebaikan akhirat. Makanya ulama fikih ketika menjelaskan hukum kurban itu hanya terbagi dua, mayoritasnya ya 3 mazhab, Maliki, Syafi'i, Hambali, itu mengatakan hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dikuatkan. Bahkan satu mazhab yaitu Hanafi mengatakan hukumnya wajib. Kenapa beliau mengatakan wajib? Karena ada satu hadis mengancam mereka yang punya kelapangan rezeki tapi tidak mau berkorban. Kata
Siapa yang punya kelapangan rezeki tapi tidak mau berkorban, jangan mendekati tempat sholat kami. Kalau ada perintah, orang yang mampu tidak mau mengerjakan, diberi ancaman yang berat. Itu isyarat perintah itu hukumnya wajib. Lalu kenapa mayoritas ulama mengatakan sunnah muakkadah? Karena ada hadis lain yang menghubungkannya dengan keinginan. Yang ingin silahkan, yang enggak apa-apa. Idza dakhala hilalu dzilhijjah wa arada ahadukum ayyudhiya fala yamassanna min sya'rihi wa adfarihi syai'an. Siapa yang hilal Dzulhijjah telah masuk, lalu dia ingin berkorban, jadi dihubungkan dengan keinginan, maka jangan memotong rambut dan kukunya sedikit pun. Kalau dihubungkan dengan keinginan berarti tidak sampai wajib. Ditambah lagi Abu Bakar dan Umar itu pernah satu musim, ya, beliau tidak berkorban, sengaja tidak berkorban. Apa kata beliau berdua? Aku khawatir manusia menganggapnya wajib, makanya aku sengaja tahun ini tidak kurban. Makanya mayoritas ulama mengatakan hukumnya sunnah muakkadah. Inilah 5 amal yang penting untuk kita jaga di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Semoga Allah mudahkan kita untuk menjaganya, karena mengamalkan itu adalah salah satu bentuk menjaga syiar-syiar Allah. Dan orang yang menjaga syiar Allah itu isyarat ketakwaan yang ada di dalam hatinya. Aku qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.